Ini mau cabut katanya, cabut gigi bikin buta, kan takut Pak. Wah, jangan Mas, terkecuali Heeh, apa lepas garing dengan sendirinya nggak apa-apa. iya, bener ya Pak ya itu ya Pak ya. Memang Mas, kalau atas ini ya gigi Oh, atas oh, itu saraf di mata ya Mas ya. iya. Kalau bawah ini di telinga, Oh, kalau bawah banyak ke kan telinga. bawah telinga. Waduh, serem Pak. Masyarakat ternyata belum bisa membedakan antara ahli gigi dengan tukang gigi. Apa definisi tukang gigi? Apa definisi ahli gigi? Apakah sama ataukah berbeda? Definisi tukang gigi sendiri telah diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun 2014. Tukang gigi tidak memiliki pendidikan formal karena ilmunya diwariskan atau diturunkan. Lantas pertanyaannya adalah ahli gigi masuk mana? Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis, ilmunya gratis dan membuat kita selalu waspada. Masyarakat tentu saja dibuat semakin bingung ketika mereka tidak bisa membedakan antara ahli gigi dengan dokter gigi. Karena ada kata ahli di situ, dikiranya sudah ahli. Malah justru beberapa masyarakat menganggap bahwa ahli gigi lebih ahli soal gigi daripada dokter gigi. Padahal realitanya adalah eksistensi dari ahli gigi sendiri tidak terdefinisikan di peraturan manapun. Jadi ketika kita membedakan antara dokter gigi dan ahli gigi, itu sebenarnya membedakan antara ada dan tiada. Ahli gigi tidak memiliki organisasi profesi bahkan. Maka bisa dibilang bahwa ahli gigi adalah self-proclaim dari para tukang gigi yang tidak mau disebut tukang karena kesannya tidak keren dan tidak menjual. Bahkan secara arti keahlian sendiri, bahwa gelar ahli itu harus didapat dari pendidikan formal. Di sisi lain, nggak pernah ada pendidikan formal tentang ahli gigi. Dokter gigi ada, perawat gigi ada, dental hygienist ada, dan tekniker gigi ada. Tapi ahli gigi dan tukang gigi tidak memiliki pendidikan formal. Maka bisa dibilang ahli gigi adalah gelar honoris causa atau gelar kehormatan yang diberikan dari diri sendiri untuk dirinya sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah seberapa ahli sih ahli gigi tersebut? Maka Mindok mengadakan sosial eksperimen dengan cara menelpon mereka langsung untuk mencari tahu seberapa ahlinya kah mereka. Poin-poin yang akan kita fokuskan adalah apakah para tukang gigi tersebut memahami tentang batasan-batasan Permenkes 39 tahun 2014, yaitu yang pertama, mereka hanya diperbolehkan membuat gigi palsu lepasan yang berbahan dasar akrilik heat cure. Jadi selain lepasan nggak boleh, atau selain berbahan heat cure meskipun lepasan, itu juga melanggar apa yang sudah diatur dalam Permenkes. Kemudian di Permenkes tersebut diatur juga bahwa tukang gigi tidak diperbolehkan praktik secara berpindah-pindah. Jadi kalau kamu mendengar tentang tukang gigi keliling, itu juga sudah melanggar Permenkes. Mindok juga akan memfokuskan pada apakah mereka mengerti tentang wawasan kesehatan gigi dan mulut secara umum atau enggak, terutama mitos-mitos yang terjadi di masyarakat. Simak terus. Halo. Loh, Halo, oh ya, dengan ahli gigi daya dental, betul? iya Pak, Oh, ya. Saya mau konsultasi dulu nih, Pak. Bisakah? bisa. Eh, Kalau pasang gigi palsu, Pak, itu harganya berapa ya, Pak ya? Itu beda-beda per bijinya Pak. Oh, per gigi. Kualitasnya juga nggak sama. Oh, kalau untuk yang bagus, Pak, per giginya berapa tuh? Kalau yang bagus modelnya lepas pasang ini 500 per biji. Jadi ngitungnya per gigi yang diganti gitu ya, Pak ya? Iya, umpamanya satu biji yang mau dipasang, dia per biji hitungannya. Ini kualitas yang paling bagus di tempat saya, 500 per biji. Oh, oke. Ini nanti pakai modelnya lepas pasang Pak, bisa dilepas, bisa dipasang. Oh gitu. Kalau minta yang nggak bisa dilepas gitu bisa nggak ya, Pak ya? Ribet banget soalnya kalau bisa dilepas. Berapa biji? Kalau banyak nggak bisa. Kalau Cuma satu biji bisa. oh, satu gigi, dua gigi gitu bisa, Pak? Bisa.
Oh, soalnya ini kan kayaknya ribet ya kalau lepas pasang terus masih ada akar gigi gitu, Pak. Bisa kah? Akar giginya banyak nggak? Dikit nggak? Udah rata sih dengan gusi, Pak. Oh ya bisa. Ini berapa biji dulu? Kalau banyak, nggak bisa yang model paten. Gitu. Jadi saya juga kalau harus cabut kan malas banget nih, Pak. Ya umpamanya cuma 1 biji 2 biji model paten, istilahnya dipermanen bisa. Oh, gitu. Walaupun nggak tajam permanen ya suatu saat agak itu bukan lepas sih, agak goyang lah tapi nggak lepas. Jadi nggak masalah kan, Pak, kalau ada akar giginya, Pak? Saya nggak perlu cabut dulu gitu. Ini akar giginya kondisi sakit atau gimana? Kayaknya udah lama deh nggak sakit tuh. Kayaknya udah 3 tahun 4 tahun yang lalu terakhir sakit tuh, Pak. Bagian mana dulu, Pak? Depan, gigi depan, Pak. Oh, insya Allah aman. Berapa biji? 1. Halo? Iya. 1, Pak, 1. Oh ya bisa. Soalnya takut juga, Pak, kalau harus cabut, Pak. Katanya bisa bikin buta ya, Pak ya? Kalau masalah ini dokternya yang lebih tahu. Oh, gitu. Oh, kalau harus pasang gigi harus ke situ atau bisa panggilan sih, Pak? Panggilan kayaknya nggak bisa nih, Pak. Oh, nggak bisa. Masih buka nggak, Pak? Ini soalnya banyak yang layanan tutup nih gara-gara corona. Iya, bapaknya ini mau kapan nanti bisa WA saya. Oh, WA dulu ya. Sekalian, Pak, nanya kalau behel bisa kah? Bisa. Oh, perlu bawa ronsen segala macam gitu nggak? Enggak, ini cuman kalau udah itu apa namanya kondisi giginya rapi atau cuman sekedar pesen-pesenan bisa. Umpamanya kondisinya udah parah bisa dironsen dulu, nanti ada yang dicabut, tapi ini bukan bidang saya, Pak. Oh, gitu. Kalau misalkan lanjut kontrol bisa kah? Jadi habis pasang di tempat lain gitu lanjutin kontrol sampai selesai? Bisa, itu kan cuma ganti karetnya nanti. Oh, oke deh, Pak. Nanti saya WA lagi deh. Saya atur jadwal dulu ya, Pak ya. Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Untuk tukang gigi yang pertama tadi, kita memperoleh beberapa poin, yaitu pertama, dia masih menerima pemasangan gigi palsu yang dipasangkan secara permanen, meski dia membatasi hanya 1 atau 2 gigi aja, itu sama aja. Jadi nggak boleh, mau cuman 1 gigi, jika dia dipasang permanen, dia udah melanggar Permenkes. Kemudian pertanyaan tadi soal akar gigi, apakah perlu dicabut atau enggak, dia bilang akar gigi nggak perlu dicabut. Langsung bisa dipasang gigi palsu. Nah, disinilah masalahnya. Akar gigi itu tanpa gigi palsu pun, tanpa ada pasangan gigi palsu, itu sudah menjadi risiko terjadinya sumber infeksi yang bisa bikin bengkak. Apalagi dipasangin gigi palsu. Apalagi gigi palsunya dipermanenkan. Jadi ketika nanti terjadi pembengkakan, terjadi infeksi, pembongkaran gigi palsunya akan lebih sulit lagi. Untuk wawasan kesehatan gigi secara umum, kita tanya tadi tentang mitos cabut gigi bisa bikin buta nggak sih? Ternyata dia main aman aja dengan menjawab itu dokter giginya sih yang tahu. Kemudian lagi soal pertanyaan apakah bisa menerima panggilan atau enggak, dia menjawab enggak. Good, berarti masih ada poin dari Permenkes yang dia jalankan. Tapi sayangnya waktu ditanya bisa pasang behel atau enggak, dia jawab bisa. Tadi udah disinggung di awal bahwa pengerjaan selain gigi palsu lepasan itu tidak diperbolehkan karena dia memang tidak memiliki ilmu soal hal-hal perawatan gigi yang lain. Nah, kita lanjut yang kedua. Simak terus. Halo, selamat siang, Mas. Ini dengan ahli gigi, betul? Oh ya, saya mau konsultasi dulu, Mas. Soal gigi palsu, ini lokasinya di mana ya, Mas? Soalnya saya dapat di Instagram, nggak ada alamatnya ini. Sama dari mana ini? Saya dari Mogiri. Oh, Jogja. J. Oh, ini lagi di Pati nih saya, Mas. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Saya nanya-nanya dulu deh. Ini. Oh, jadi. Soalnya ini kan saya baca ahli gigi Jogja. Saya pikir
Standby-nya di Jogja. Kemarin itu di Jogja memang kemarin. Oh gitu. Cuma pindah ke sini. Di Jogja itu cuma tanggal 20 sama tanggal 21. Oh alah, jadi sekarang di Pati gitu. Nggih. Oh ya sekalian deh, ini saya nanya-nanya dulu, nggak apa-apa toh? Nggih. Monggo. Ribut. Ini kalau pasang gigi palsu mas, ini harganya pinten nggih? Kalau SC itu kalau akrilik itu ada yang 150, ada yang 200. Kalau AC itu 350. Kalau amplas itu 500. 500, itu per gigi ya mas ya? Per gigi berarti ngitungnya? Per satu giginya. Nanti per satu gigi. Nah kalau ini mas, kalau saya pengen yang nggak bisa dilepas, kan repot itu dilepas pasang. Itu pakai crown. Bisa kah? Berapa itu mas? Kalau crown itu 1,5 per satu giginya. Crown itu harus ada sisa giginya berarti mas C? Kalau ompong mas? Kalau ompong bisa kok? Kalau ompong itu harus bikin 3 berarti mas. Soalnya pegangannya ada di samping sama sampingnya. Oh gitu, berarti pegangan sampingnya gitu nggih? Oh, nah itu kalau ini masih ada sisa akar giginya ya? Gimana kira-kira mas? Dicabut dulu. Oh, sekalian cabut di masnya bisa berarti? Kalau dicabut di saya berarti nunggunya agak lamaan lagi. Enggak maksudnya kalau maksudnya kalau dicabut, seandainya cabut ke mana sekarang sama yang cabut dulu itu bisa cepat antisipasinya, gusinya lebih cepat kempes gitu loh. Nunggu sembuh dulu gitu ya mas? Soalnya kalau habis dicabut kan pasti ada pembekakan, meskipun 1 minggu 2 minggu kan pasti ada pembekakan. Ya, maksudnya kalau bisa sekalian sih cabut di masnya gitu, bisa kah? Bisa, nggak apa-apa, tinggal lihat kondisi giginya. Tapi saya takut ya mas, kalau katanya cabut bisa bikin buta gitu, bener nggak itu? Tergantung, sebenarnya bukan buta mas, sebenarnya bukan, itu cuma mitos. Sampean baca aja di artikel-artikel kedokteran, apakah benar cabut gigi itu bisa lari ke kematian ataupun ini. Oh mitos berarti mas. Saya dengernya gini mas, kalau atas itu pengaruhnya ke mata, kalau bawah pengaruhnya ke telinga gitu mas, jadi serem toh? Semua gigi syaratnya memang di situ mas. Cuma kan kita kan lihat imun kita. Maksudnya kalau kita ada penyakit kayak gula itu memang antisipasi memang mas. Ya, gitu. Jantung itu antisipasi memang. Kalau sehat nggak apa-apa, nggak masalah. Oh berarti nanti dipakai suntik dulu ya mas ya? Oh berarti ya saya pengennya sekalian sih cabut di masnya, terus bikin giginya juga di tempat yang sama gitu kan, biar itu tahu kondisinya. Giginya di sebelah di depan mas, depan agak samping tuh loh mas. Oh pengapit yang kecil itu ya? Iya. Keropos apa habis jatuh apa itu? Keropos mas, jarang gosok gigi. Itu keadaan masih banyak nggak sisanya? Udah agak rata sama gusi mas. Lebih enaknya sih kita lihat kondisi gigi. Gitu. Seandainya masih bisa diperbaiki dengan gigi satu permanen itu lebih. Berarti nggak perlu dicabut gitu ya? Nggak perlu dicabut, sampai langsung diperbaiki. Oh ya udah deh. Cuma untuk ketahanan tergantung sampean sendiri yang jaga. Kalau kita itu tetap berjalan dengan tahunan. Iya. Kalau crown memang kuat. Lah crown itu nanti ada pilihannya lagi nggak mas? Misalkan bahan apa gitu? Ada metal, ada imex. Oh, imex berapaan mas? Kalau imex itu sekitar 2 jutaan. Mahal banget ya mas. Cabut berapa sih mas? Mas, cabut berapa sih? Apanya? Harga cabut berapa? Kenapa? Kalau cabut gigi harganya berapa? Kita lihat kondisi gigi dulu. Oh gitu. Antara 50 sampai 100 cuma. Oh paling misalkan sulit gitu 100 gitu ya mas ya? Kurang lebih.
tekniknya. Oh, tapi kita lihat kondisi dulu. gigi. Oh, ya udah. Oh. Ya udah Mas, mungkin itu dulu ya Mas ya. Makasih infonya ya. Siap. Dari keterangan tadi, waktu di awal-awal, si tukang gigi menawarkan opsi-opsi macam-macam gigi palsu. Termasuk diantaranya adalah gigi palsu Valplus. Valplus adalah salah satu jenis bahan gigi palsu yang lepasan. Boleh atau tidak? Ya kita kembalikan lagi ke Permenkes tadi. Bahwa yang boleh dikerjakan adalah gigi palsu lepasan dan bahannya adalah heat cure akrilik. Jadi Valplus nggak termasuk. Kemudian ketika ditanya bisa pasang permanen atau enggak, si tukang gigi tersebut menjawab dengan opsi yaitu bridge dan crown. Nggak boleh ya. Atau buat kamu masyarakat yang ingin memakai jasa tukang gigi atau tukang salon ketika dia bukan profesional medis atau tidak memiliki pendidikan formal soal itu, maka jangan mempercayakan tubuhmu untuk dipasangi barang-barang yang sifatnya menempel permanen di tubuhmu. Info yang menarik adalah bahwa tukang gigi ini ternyata menerima pencabutan gigi. Gawat banget tuh. Kenapa? Karena pencabutan gigi melibatkan suntik, anestesia atau bius. Tanpa tahu kadarnya, tanpa tahu anatominya, maka bius itu akan menjadi berbahaya buat kamu. Dan juga pencabutan sendiri kan kita sudah tahu bahwa prosedurnya itu sangat invasif atau membuat perlukaan. Maka hati-hati. Jangan mempercayakan satu perawatan yang invasif yang sampai berdarah-darah hanya pada tukang. Sangat nggak masuk blas dari sisi ilmu ataupun dari segi kemampuan. Soal mitos cabut gigi bisa bikin buta, rupanya tukang gigi nomor 2 ini dia cukup berwawasan. Disuruhnya Mendok cari sendiri di Google dan menegaskan bahwa itu hanya mitos. Good. Kita lanjut yang ketiga, simak terus. Halo. Halo, dengan Virgo Dental betul? Halo. Betul gimana ya? Iya, dengan Virgo Dental betul? Halo. Halo. Oh iya, ini dengan ahli gigi Virgo Dental betul? Ya betul, Pak. Oh iya, ini mau tanya-tanya soal gigi palsu bisa kah? Bisa. Oh, ini pasnya di mana sih alamatnya, Pak? Kalau tepatnya kalau logo Apa di mana? di web ada cabang ahli gigi Virgo Dental. Oh, saya nemunya di Instagram, soalnya di Instagram nggak ada alamatnya. Ini Pak, saya tanya-tanya dulu deh, untuk gigi palsu harganya berapa, Pak? Variasi, Mas. Kalau kualitas standar itu 150 ke atas, ada yang berbiji 200. Ya. Kalau yang bagus kalian, Pak, misalkan per giginya dihitungnya per gigi ya, Pak ya? Per gigi berapa, Pak? Kalau yang paling bagus juga ada 500 per gigi, Mas. Oh gitu. Saya Soalnya ini beda merek. Oh beda bahan gitu ya, Pak ya? Iya. Oh. Kan udah dari pabriknya sana, tinggal rakitnya. Kalau misalkan saya butuh yang permanen, bisakah? Soalnya males juga mau lepas-lepas pasang, Pak. Bisa. Satu gigi gitu bisa ya? Bisa. Tapi masih ada sisa akarnya ya, Pak? Harus cabut dulu nggak ya? Nggak usah, kalau di dokter kan suruh nyabut, soalnya kan dibikin lepasan kan susah kalau Nah, saya takut juga mau cabut, Pak. Katanya bisa bikin buta katanya ya. Jadi nggak usah dicabut, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh, kalau pasang bisa panggilan nggak sih, Pak? Jadi apa saya harus ke situ gitu? Bisa panggilan. Oh bisa. Nggak ada apa paling jauhnya di mana gitu? Nggak, masnya di mana alamatnya? Saya di Bantul, Pak, mau Giri. Oh bisa, Mas. Misalnya kalau suruh ke sana, saya aja pakai WA di nomor ini juga bisa. Oh gitu. Jadi langsung pasang bisa gitu ya? Nanti langsung datang. Langsung pasang bisa. Kalau tanya sekalian, Mas, ini untuk behel bisa nggak? Bisa, Mas. Oh bisa juga.
perlu ini nggak ya? Kalau behel dengar-dengar juga perlu cabut juga. Iya, kalau ini cuman misalnya kalau nggak terlalu menumpuk giginya itu loh, itu cuma direnggangin itu. Oh gitu. Kalau buat perawatan gitu. Soalnya ya takut juga Pak Tapi kalau misalnya giginya terlalu rapat, terlalu berantakan. Mungkin kalau di dokter cabut. Oh, nah kalau ini nggak ke Masnya bisa cabut sekalian nggak? Nggak bisa ya. Oh gitu. Cuma Direnggangin. Oh. Rapet juga. Dikikis gitu ya atau gimana? Oh, misalnya kalau punya susah samudra itu loh. Ada kanan kirinya kan ketanduknya itu loh. Itu kan direnggangin kan otomatis ada ruang buat durnya itu. Oh. Iya. Kalau lanjut kontrol bisa kah? Misalkan udah pasang di tempat lain terus lanjut kontrol gitu? Ya bisa. Oh bisa ya. Oke deh, nanti saya atur dulu ya Mas ya. Nanti mungkin ini bisa di WA kan ya nomornya? Oh bisa. Oh ya udah. Oke, makasih Mas infonya Mas. Oh iya, sama-sama. Tukang gigi nomor 3 menerima opsi pembuatan gigi palsu permanen, bahkan behel. Soal sisa akar, katanya tidak perlu dicabut. Tinggal memodifikasi aja gigi palsunya agar tidak menekan akar. Ya, sebenarnya seperti yang udah kita singgung tadi, bahwa sisa akar bisa menyebabkan bengkak. Dan itu cukup sering diterima oleh dokter gigi, bahwa gigi palsu permanen, di bawahnya ada sisa akar gigi, dalam keadaan infeksi, dalam keadaan bengkak, waktu dibongkar berdarah-darah, sulit sekali. Dan bahkan sampai ke kejadian kanker. Buat kamu yang belum nonton ulah tukang gigi yang bisa menyebabkan kanker, bahkan meninggal, cek dulu nih, di link di sini nih, oke? Nah, Tugi ini juga menerima panggilan, yang artinya dia ya sama aja tukang gigi keliling, ngelanggar Permenkes dong, ya nggak? Oke, kita langsung lanjut ke responden terakhir. Tetap simak terus, ini yang paling seru. Halo? 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 Ya, dengan ahli gigi betul? Iya. Oh, ya ini Pak, saya mau nanya-nanya dulu nih, konsultasi dulu. Iya, gimana? Ini lokasinya di mana sih Pak? Saya cuma lihat di Instagram, nggak ada alamatnya nih. Oh, saya di Berbah. Di Berbah, Sleman? Iya, Sleman. Oh, gitu. Nah, ini saya mau tanya-tanya dulu Pak, soal gigi palsu. Saya pengen bikin gigi palsu, itu harganya berapa ya? Tergantung, Mas. Heeh. Sekarang ada yang model lentur tapi mahal, tapi itu saya jamin nggak bisa 100% saya Mas ya. Jaminannya. Kenapa? Tapi jaminan kalau yang lentur mahal ya. Tapi saya jamin 100% nggak bisa kalau namanya gigi palsu ya Mas ya. Oh gitu. Tapi saya jamin 90% kualitas bagus. Yang lentur. Tapi kalau yang biasa ada yang 200 Mas per gigi. 250. Nah 300. Itu kalau yang lentur tadi Pak, kayaknya saya tertarik, itu berapa Pak per gigi Pak? Itu per gigi 500 paling murah Mas. 500 berarti kalau 2 gigi 1 juta gitu ya, dikali 500 gitu ya, dikali. Iya kayak gitu Mas. Nah itu lepasan ya Pak ya kalau lentur ya? Lepasan. Nah kalau misalkan nih Pak, kayaknya ribet kalau lepasan. Kalau saya pengen pasang yang permanen, bisa kah? Nggak apa-apa, nggak usah dibuka, nggak apa-apa itu Mas. Oh nggak usah. Oh, meskipun yang lentur itu nggak usah dilepas pasang, nggak apa-apa gitu ya Pak ya? Ribet kayaknya. Nggak apa-apa. Terserah aja dengan kemauannya. Kalau mau dibuka terserah, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Maunya? Saya juga pakai Mas. Saya juga pakai Mas. Oh gitu. Gini Pak, maksudnya kalau memang bisa dilepas, itu kan artinya dia nggak permanen gitu Mas.
Jadi saya pengennya yang benar-benar nggak bisa dilepas gitu, bisa kah? Intinya kayak gini mas. Heeh. Ya, kalau yang lentur itu ya, Iya. nanti jenengan kalau istrinya mau ngebersihin habis makan, dibersihin. Nah, nanti kalau sudah bersih pasang lagi, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi intinya bisa dilepas sesuka kita gitu ya Pak ya. Kalau misalkan nggak dilepas juga nggak apa-apa. Ya, saya pernah lihat yang benar-benar nggak bisa dilepas gitu. Kali-kali bisa. Kalau yang nggak pernah dilepas itu namanya implan mas ya. Oh gitu. Kalau yang implan saya nggak mau beresiko mas. Dokter aja nggak bisa 100%. Dada dioperasi dulu mas. Waduh. Ada besi itu. Waduh. Masuk ke dalam besi. Kok serem. Nah kalau yang implan, kalau yang permanen itu. Oh, nah ini kan saya masih ada akar giginya nih Pak. Serem juga mau dicabut Pak. Akar punya mas, nggak usah nggak usah dicabut. Nanti kalau yang implan itu ya istilahnya ada gusi palsu. Itu ada rumah tonggak. Oh, jadi dikasih ruang maksudnya? Dikasih ruang. Jadi nggak ada masalah apa. Nggak neken sisa akarnya gitu ya Pak ya? Nggak. Oh, soalnya ini mau cabut katanya cabut gigi bikin buta, kan takut Pak. Wah, jangan mas, kecuali lepas dengan sendirinya nggak apa-apa. Iya, bener ya Pak ya itu ya Pak ya? Memang mas, kalau atas ini ya, gigi atas itu saraf di mata ya mas ya. Iya. Kalau bawah ini di telinga. Oh, kalau bawah ke telinga. Bawah telinga. Waduh, serem Pak. Alamatnya di mana ya? Saya di Imogiri Pak. Imogiri mana? Imogiri Timur. Ini kira-kira kalau pasang harus ke situ atau bisa dipanggil ya Pak? Nggak apa-apa, saya ke sana nggak apa-apa. Tapi mas, kalau yang lentur itu nunggu 2-3 hari mas. Oh gitu. Soalnya ini kan banyak, ini klinik dokter gigi juga banyak yang tutup nih Pak. Jadi ini masih bisa kan Pak? Maksudnya? Bisa. Tutup. Tapi nggak ketutup toh alamat jenengan. Kenapa? Yang jenengan nggak ditutup. Sekarang kan musim gitu. Ada sebagian sih Pak. Nanti saya atur deh ininya apa, harus lewat-lewatnya gitu. Oh, siap. Nggak apa, saya ke sana nggak apa-apa. Berarti bisa panggilan. Tapi saya ke sana cuma pengukuran aja, Mas. Oh, berarti bisa langsung pasang nggak nanti datang gitu? Mau yang permanen, istilah langsung. Oh, beda ya? Kalau yang lentur nggak bisa langsung ya Pak ya? Yo bisa juga Mas, tapi kan nanti gimana ya, ngerasain kecikelnya itu gimana? Oh, ganjel-ganjel gitu ya Pak maksudnya? Oh gitu, jadi lebih baik kalau nggak langsung, harus 2 kali gitu atau gimana? Cuma nunggu 2-3 hari. Oh gitu, Mas. Dari pengukurannya? Dari pengukuran. Intinya saya ngukur sekarang ya Mas ya. Ukur sekarang hari apa? Sekarang hari Sabtu Pak. Sabtu, Minggu, Senin sore nggak apa-apa dah. Saya antar lagi ke sana. Selesai. Berapa gigi Bang Mas? 1 aja di depan Pak. Oh 1. Oh. Cuma 1. Kalau cuma 1. Oh gimana Pak? Yang bagus sekalian. Iya Pak. Ya berarti yang 500 itu tadi Pak ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nih Pak udah pasang gigi palsu, bisa dibehel nggak sih Pak? Bisa gimana? Bisa dibehel nggak? Bapak bisa pasang behel juga nggak? Bisa Mas. Oh. Maksudnya mau awak itu ya namanya mau biar nggak kelihatan banget gitu. Iya kan, kalau gigi palsu kan nggak kelihatan nanti palsunya, mending dibehel aja sekalian kan? Mas kalau behel karena mahal Mas. Mahal? Iya ya Mas. Aduh, sampai berapa tuh Pak? 1,5. 1 rahang aja bisa nggak sih? Hah? 1 rahang aja, misalkan atas aja gitu? Iya Mas. Oh itu 1 rahang, 1,5? Aduh. Kalau di salon mungkin 200-300, tapi nggak tahu kualitas. Oh iya Pak, di salon kayaknya ada yang 250 Pak, 300-an. Ya kayak gitu, tapi saya nggak tahu barangnya. Tapi kalau saya Mas, ahli gigi, dokter, itu semua di Sarjito ambilnya Mas. Apanya itu Pak?
bahannya sama. Tapi kalau yang di salon-salon saya juga nggak tahu itu. Online kali ya Pak ya? Online. Oh gitu. Jadi nanti ya mungkin saya atur-atur dulu ya Pak ya. Jadi kalau ini saya siapkan dulu anggarannya. Nanti saya hubungi Bapak lagi deh. Siap. Tak kira nanti kan sekarang hujan, nanti malam juga nggak apa-apa. Habis siap nih. Salah tempat jenengan nggak apa-apa kalau mau kiri. Ya nanti coba deh ya Pak ya. Iya ya. Terima kasih Pak. Gimana? Di WA aja ya. Iya, bisa di WA kan nomor ini Pak? Iya, bisa ya. Oh siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ketika minta gigi palsu permanen, dia malah menyarankan yaitu gigi yang lepasan itu nggak usah dilepas-lepas aja. Nah, ini artinya si tukang gigi ini tidak memiliki kemampuan untuk mengedukasi pelanggannya gimana cara merawat gigi palsu ketika dia di rumah. Yang bener, gigi palsu yang lepasan itu harus bisa dilepas secara teratur ketika mandi, kemudian dibersihkan, ketika tidur, dilepas. Itulah kenapa dibikin lepasan, karena harus dilepas secara teratur untuk mengistirahatkan jaringan pendukung di gigi dan menjaga kebersihannya tetap terjaga dan gampang dibersihkan. Itu tujuannya. Jadi gigi palsu lepasan wajib bisa dilepas secara teratur. Sedangkan untuk opsi gigi palsu permanen, tukang gigi ini cari aman untuk tidak mengerjakan. Soal akar gigi, ya sama seperti tukang gigi kebanyakan, bahwa akar gigi nggak perlu dicabut katanya. Dan bahkan dihubungkan dengan mitos-mitos bahwa cabut gigi yang atas bikin berpengaruh ke mata, cabut gigi yang bawah akan berpengaruh ke telinga. Dia ternyata bagian dari orang yang nyebarin mitos itu kan. Nah, ketika dia diminta untuk melakukan perawatan di rumah atau apakah dia menerima panggilan atau enggak, dia jawab iya, dan apakah menerima behel, dia juga menyanggupi dengan harga sekian juta tadi ya. Oke, begitulah hasil obrol-obrol Mindok dengan tukang gigi secara langsung. Soal ahli atau enggak, silahkan disimpulkan sendiri. Yang jelas, sudah ada Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi. Permenkes tersebut yang akan melindungi baik tukang giginya atau pelanggannya yang melakukan perawatan di sana. Itu jika dalam kondisi ideal bahwa Permenkes tersebut dilaksanakan dengan baik oleh tukang giginya. Dan juga ada pihak terkait yang akan selalu mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap tukang gigi ini. Tapi nyatanya, Anda tahu sendiri, welcome to Indonesia.